Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amalia Syifa Kairana. Kali ini kita bakal ngebahas materi tentang terminologi dalam graf terhubung pada mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu keterhubungan dan graf terhubung. Keterhubungan adalah kondisi di mana dua buah simpul, yaitu V1 dan V2, dapat dikatakan terhubung jika memiliki lintasan dari V1 ke V2. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu keterhubungan. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu graf terhubung. Graf terhubung adalah graf yang memiliki jalur di setiap pasangan simpulnya. Jadi, semua bagian grafnya harus saling terhubung, tidak boleh ada yang terisolasi. Nah, setelah kita tahu konsep dari graf terhubung dan keterhubungan secara teori, pasti teman-teman penasaran kan, gimana sih penerapannya kalau di dunia nyata? Kita langsung aja masuk ke studi kasus yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu denah dan jalur mobilisasi di kampus kita. Nah, jadi konsepnya bakalan kayak gini. Ruangan-ruangan ini disebut sebagai simpul atau vertex yang diberi kode dari R1 sampai R6. Nah, kode ini diantaranya R1-nya itu ada gerbang, R2-nya lobby, R3-nya kelas A, R4-nya kelas B, R5-nya kantin, dan R6-nya perpustakaan. Penghubung antara ruangan ke ruangan ini disebut sebagai koridor. Nah, koridor ini jika kita visualisasikan ke dalam bentuk graf, bentuk jalurnya akan jadi seperti yang ditampilkan ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini dari denah konsep kampus ini, dari R1 atau gerbang itu kita langsung menuju atau melewati R2 yaitu lobby. Nah, dari lobby kita bisa ada menuju ke dua cabang, ada ke R3 atau kelas A dan R4 ada kelas B. Nah, dari R3 dan R4 ini kita bisa sama-sama menuju ke jalur R5 yaitu kantin. Nah, dari kantin itu langsung menuju ke perpustakaan. Nah, karena tidak ada satupun yang terisolasi ataupun terputus dari ruangan lain, maka graf ini resmi memenuhi syarat dari graf terhubung. Halo teman-teman, saya Sri Kartika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf tidak terhubung. Graf tidak terhubung adalah graf yang memiliki beberapa titik atau simpul yang tidak saling terhubung. Jadi, ada beberapa bagian graf yang terpisah atau tidak tersambung dengan bagian lainnya. Aku bakal menjelaskan menggunakan studi kasus. Studi kasus ruangan pada suatu kampus. Pada studi kasus ini terdapat satu kampus yang memiliki beberapa ruangan tapi terbagi dalam dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B. Pada gedung A terdapat ruang A, B, C, dan E. Nah, ruangan-ruangan tersebut saling terhubung melalui garis atau jalur yang ada. Sedangkan pada gedung B terdapat ruang F, G, H, I, dan J yang saling terhubung seperti pada gedung sebelumnya. Kan ruangannya terhubung semua, kok disebut tidak terhubung? Nah, karena tidak ada yang menghubungkan antara ruangan yang ada pada gedung A dan ruangan yang ada pada gedung B, jadi denah ruangan pada suatu kampus ini termasuknya ke dalam graf tidak terhubung, teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dalam graf terhubung juga ada yang namanya terhubung kuat, di mana konsep ini digunakan kalau graf yang jalurnya memiliki arah atau satu arah, di mana ada tanda panahnya. Kalau kita lihat dari denah kampus yang kita bahas tadi, kan dari R2 atau lobby itu ada dua jalur, kita bisa ke R3 dan R4. Nah, berarti kan itu bebas ya, kita bisa bolak-balik tanpa panah. Itu dinamakannya sebagai terhubung biasa atau sederhana. Nah, tapi kalau koridornya nanti diubah menjadi satu arah dan kita tetap
bisa muter balik ke ruangan semula dari manapun, baru itu disebutnya sebagai graf terhubung kuat. Weakly connected graph atau graf terhubung lemah. Apa sih graf terhubung lemah itu? Graf terhubung lemah adalah graf berarah yang kita hanya bisa mengikuti arah dari pada graf tersebut. Misalnya, pada denah suatu ruangan kampus, kita memiliki ruangan A, B, C, D, dan E, seperti pada gambar di sini. Kita hanya bisa mengikuti alur dari panah yang telah ada, seperti dari ruangan A, kita hanya bisa ke ruangan B. Dari ruangan B, kita hanya bisa ke ruangan C. Dari ruangan C, kita hanya bisa ke ruangan D. Dari ruangan D, kita hanya bisa ke ruangan E, tanpa bisa kembali dari ruangan E ke ruangan A. Namun, ruangan-ruangan tersebut masih terhubung. Jadi, denah ruangan tersebut termasuk ke dalam weakly connected graph. Jadi, graf tidak terhubung adalah graf yang memiliki dua atau lebih kelompok simpul yang terpisah, sehingga tidak semua simpul dapat saling dijangkau. Dan graf terhubung lemah merupakan graf berarah yang masih terhubung jika arah panahnya diabaikan, meskipun tidak semua simpul dapat saling mencapai mengikuti arah panah. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai graf keterhubungan. Thanks for watching, dan semoga tontonan ini dapat membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.